Kita beralih ke berita selanjutnya. Penerapan pola jalur melingkar atau loop line dalam operasi kereta listrik Jabodetabek terus menuai keluhan. Alih-alih mempermudah, pola baru justru menyulitkan dan membingungkan sebagian penumpang. Penerapan loop line bahkan dikritisi sebagai kebijakan yang dipaksakan karena tidak dilandasi kesiapan yang matang. Endang Amsari seperti terdampar di stasiun Manggarai. Ibu rumah tangga warga Pramuka, Jakarta Pusat ini berniat mengantar ibunya tercinta ke Bogor. Moda transportasi massal kereta api listrik pun jadi pilihannya. Alih-alih segera tiba di kota hujan, ibu beranak 4 asal Bengkulu ini justru harus menguji kesabaran. Kereta yang dinantinya terlambat. Belum lagi ditambah kebingungannya karena ada perubahan pola jalur kereta api Jabodetabek dari single operation menjadi jalur melingkar atau loop line. Upaya bertanya ke petugas hingga melihat jadwal yang tertera tak banyak membantu. Membingungkan kalau saya. Enggak, aku bingung, malah justru aku bingung gitu. Ini dibilang naik mana, aku nggak ngerti nanti kan gitu. Biasanya kan naik aja gitu. Nggak ada, ini harus ke sebelah sini gitu kan. Sekarang kan harus ditentukan jalur ini gitu. Aku nggak ngerti. Nah, naik aja nanti saya salah kereta, kan kena denda. Nah, makanya. Nasib serupa ternyata dialami hampir semua pengguna KRL Jabodetabek menyusul pemberlakuan loop line sejak 5 Desember lalu. PT KAI berdalih penerapan loop line untuk meningkatkan daya angkut. Saat ini jumlah penumpang kereta api per hari mencapai angka 400.000 penumpang. Dengan perubahan pola, tahun 2018, KRL Jabodetabek ditargetkan mampu mengangkut 1,2 juta penumpang per hari. Jumlah yang signifikan untuk membantu mengurai kepadatan jalan raya ibu kota. Bagaimana kita bisa meningkatkan daya angkut kalau tidak pola atau rute operasi yang diubah. Ya. Dengan yang sebelum loop line ini adalah hanya 467 perjalanan. Nah, dengan perubahan pola ini bisa sampai 531 yang sekarang. Bahkan nanti jika sudah siap seluruhnya sampai 580-an ya perjalanannya. Nah, ini kalau tidak dirubah, tidak mungkin, tidak maksimal maksud saya perubahan rute ini, maka tidak akan ada penambahan kapasitas angkutnya. Tapi keluhan terus disuarakan pengguna KRL Jabodetabek. Sejak masa uji coba awal Desember hingga hari ketiga pelaksanaannya, banyak penumpang kecewa karena jalur melingkar dinilai kacau. Belum lagi kerepotan karena harus transit dan berpindah kereta. Sementara armada KRL kerap terbatas. Belum lagi masih sering terganggu di sana-sini. Selasa malam kemarin misalnya, ratusan penumpang bahkan terlantar dan akhirnya memilih moda angkutan lain setelah jalur KRL Jakarta-Bogor berhenti total akibat putusnya kabel daya di stasiun Tanjung Barat. Ujung-ujungnya, meski sudah ada pola baru, penumpang tetap saja harus sengsara berdesak-desakan. Tadi kan tanya ke petugas, begitu mau naik, ini kereta mau ke Tanah Abang, terus balik lagi ke Serpong enggak? Iya katanya. Akhirnya ya udah naik, begitu di dalam kan nggak ada petugas tuh. Mau nanya ke siapa, kereta kan udah jalan. Begitu jalan lewat, kok jalan yang dilewati lain gitu. Ternyata pas begitu tanya ke penumpang yang sebelah sana, karena jarang penumpang kan, kok ini ke Manggarai Bu, gitu. Akhirnya ya udah turun di sini. Kritik atas perubahan pola juga datang dari komunitas pemerhati dan pengguna kereta api listrik atau KRL Mania. Perubahan ke pola loop line diyakini tidak dilandasi kesiapan yang matang. Kebingungan para pengguna menurut KRL Mania jangan dinilai semata-mata ketidakpekaan masyarakat atas perubahan. Apalagi perubahan tak cukup diikuti sosialisasi. Ketiadaan evaluasi pasca uji coba membuat penerapan pola baru terkesan dipaksakan. Dari yang dijanjikan misalkan antara masuk itu di jalur 3 dan jalur 5, ternyata kejadian ada yang jalur 2 dan 5, sehingga itu lebih jauh lagi untuk transit. Kemudian kejadian lagi ketika mau transit, ada kereta lain, kereta jarak jauh yang kita sebut biasanya kereta Jawa, itu masuk sehingga menghalangi proses transit. Jadi sebetulnya kita juga agak mempertanyakan apakah loop line ini menjadi prioritas untuk perbaikan layanan mereka atau enggak, karena sebenarnya kita lihat juga agak setengah-setengah gitu mereka menyiapkannya, baik dari persiapan sebelum pelaksanaan uji coba maupun ketika menghadapi feedback dari kita. Idealnya menurut hitungan PT KAI agar optimal mengangkut penumpang,
PT KAI Komuter Jabodetabek butuh paling sedikit 1.440 rangkaian. Hingga akhir tahun ini armada angkutan KRL Jabodetabek baru mencapai 600 unit. Sementara perubahan pola menjadi loop line membuat rute operasi KRL Jabodetabek menyusut drastis dari 37 menjadi 6 rute saja. Meski perjalanan diklaim meningkat jadi 531 dari 467 perjalanan per hari sebelumnya. Pemirsa, ternyata perubahan jalur yang dilakukan oleh PT KAI memang cukup membingungkan. Saya saja sampai bingung berapa banyak masyarakat yang terjebak dengan perubahan tersebut. Sebenarnya perubahan bisa membuat lebih baik, tetapi perubahan itu bisa dilakukan oleh PT KAI dengan waktu yang cukup untuk diketahui oleh masyarakat. Dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Ahmad Don Bosco melaporkan.